Pertemuan yang lalu saya bahas secara global, belum dirinci, bahas secara global menurut pendapat para ulama. Di pertemuan kali ini akan dirinci hukumnya, sehingga kita lebih mudah memahami hukumnya seperti apa tentang masalah lukisan, patung, dan foto. Perlu diketahui, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim mengenai ancaman azab bagi musawwirun. Musawwirun ini dijelaskan oleh mantan mufti Mesir, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan makna musawwirun di sini pembuat patung. Pembuat patung. Jadi kalau kita simpulkan, ada 6 hal yang berkaitan tentang hukum lukisan, hukum patung, dan hukum foto. Yang pertama, hukum melukis. Hukum melukis benda mati atau benda yang tidak memiliki ruh. Ini yang pertama. Hukum secara ijma' berdasarkan konsensus para ulama, hukumnya boleh, gak ada yang melarang. Kita gambar gunung-gunung, kita gambar pohon-pohon, memang ada, cuma sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Yang melarang menggambar mutlak ada, seperti Imam Mujahid. Cuma mayoritas mengatakan kalau lukisannya itu benda-benda mati, maka kesepakatan berdasarkan konsensus para ulama bahwa itu boleh, gak ada larangan. Ini disebutkan dalam kitab Syarhu Muslim yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Ada hadis mauquf. Hadis mauquf. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Makna hadis mauquf adalah ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Para ulama hadis memberikan nama dengan hadis mauquf. Hadis mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan fasawwir syajarah wa ma la ruha fi. Kalau mau menggambar, silakan gambarlah pohon dan gambarlah sesuatu yang tidak ada ruh. Nah, ini jelas dijadikan sebagai referensi hukum bahwa menggambar atau melukis benda-benda mati berdasarkan konsensus para fuqaha, para muhaddisun, bahwa hukumnya boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum melukis. Hukum melukis makhluk hidup. Nah, ini tadi benda mati. Yang kedua, hukum melukis makhluk hidup. Status hukumnya ada ikhtilaf al-ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Rawa'ihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, disusun oleh Profesor Dr. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Ada perbedaan pendapat. Disebutkan juga di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan kalau kasus melukis makhluk hidup, baik manusia, hewan, di dalam satu pendapat juga bangsa jin juga kalau dilukis. Bangsa jin juga makhluk hidup.
hidup. Ada kitab tentang jin, judulnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Itu dari awal sampai akhir membahas tentang bangsa jin. Statusnya sama, manusia, hewan, jin. Kalau dilukis secara utuh dari ujung rambut sampai ke kaki, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Hajar mengatakan ada 4 pendapat dalam masalah ini. Di antara yang 2 menjelaskan tentang hukum melukis. 1 pendapat mengatakan haram mutlak, secara utuh haram secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau gambar makhluk hidup di baju boleh? Ini sahabat meriwayatkan Nabi mengiyakan. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan, lukisan makhluk hidup dari ujung kepala sampai kaki hukumnya boleh menurut Imam Nawawi. Sebagian mengatakan haram. Jadi ada 2 pendapat dalam status hukum lukisan. Ulama mutakhirin, seorang mufassir yang alim bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, dalam kitabnya Fatawi Al-Imam Sya'rawi, beliau mengatakan kalau ada rumah, dinding-dinding rumah dilukis burung, dilukis makhluk hidup, tapi dengan niat hiasan semata, bukan untuk dimuliakan, maka status hukumnya boleh, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan ilatnya itu jika diagungkan, dibuat lukisan manusia, dibuat lukisan hewan, dia jadikan itu sebagai sesuatu yang mulia, maka status hukumnya haram. Itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Misalnya ada yang tidak mau pakai sama sekali, jangan disalahkan. Memang ada pendapat seperti itu. Dan juga ada orang memajang juga lukisan makhluk hidup, juga jangan disalahkan. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat dari kalangan para fuqaha. Yang salah saling menyalahkan. Padahal kaidah fikih disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair bahwa wala yunkaru mukhtalafu fihi walakin yungkaru al-mujma' alaih. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum agama Islam, maka jangan diingkari salah satunya. Misalnya mengatakan punya saya paling betul, itu yang lain ikut mazhab lain salah, itu gak boleh. Tapi diingkari jika disepakati oleh para fuqaha. Contoh kasus yang disepakati, membaca surat Al-Fatihah menggunakan terjemahannya. Salat Fatihah dia rubah ke bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa asing lainnya. Maka kesepakatan ulama mengatakan ini tidak boleh, maka itu yang diingkari. Tapi kalau ada beda pendapat, tidak boleh saling mengingkari. Ini kaidah dari sejak dahulu. Tapi kalau gambarnya utuh, makhluk hidup, beda pendapat. Tapi kalau gambarnya makhluk hidup secara utuh, sekali lagi ya, secara utuh, tapi seandainya dibuat dia tidak sempurna bentuk fisiknya, punya kepala sampai dada, tapi bagian kaki tidak dilukis, maka ini mayoritas mengatakan bahwa boleh. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas mengatakan as-surah ra'su, gambar itu sempurna. Makna gambar di sini yaitu patung. Sebagian ulama mengatakan surah adalah lukisan yang utuh. Itu adalah jika dia utuh maka haram, tapi kalau dia tidak utuh maka tidak haram. Jadi jelas ya, ada perbedaan pendapat untuk kasus lukisan. Yang ketiga, patung. Nah, patung makhluk hidup
patung makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan bangsa jin. Ada juga sekarang buat patung iblis juga ada. Patung syaitan juga ada dibuat. Sama, status hukumnya sama, ini makhluk hidup. Maka bil ijma', kesepakatan mayoritas ulama, kesepakatan patung makhluk hidup yang sempurna secara utuh, kesepakatan para ulama hukumnya haram. Paham ya? Yang ketiga, ada kecuali. Kalau patungnya itu sekiranya dia hidup sebagai manusia, pasti tidak mungkin dia hidup. Seandainya patung dia bisa hidup menjadi manusia dan dia menjadi manusia, dia tidak bisa hidup, maka hukumnya boleh. Kata Al-Habib Alwi As-Senggaf. Contoh wayang. Wayang ini seperti diibaratkan namanya seperti patung boneka wayang, tapi hukumnya boleh, tidak haram. Kenapa? Walaupun bentuknya manusia, tapi seandainya dia jadi manusia pasti mati. Ada manusia tipis kayak begitu, betul tidak? Pasti mati. Nggak ada manusia tipis seperti itu. Atau ada dia buat boneka atau patung lah, patung makhluk hidup. Ini karena yang ketiga, patung makhluk hidup. Tapi tengah-tengah perutnya ada bolong, ada lubang. Kalau dia jadi manusia pasti mati, maka boleh. Itu rumusan paling mudah dipahami. Hewan juga demikian. Patung hewan juga haram. Tapi kan ada juga piring mangkuk berbentuk hewan. Ada piring atau mangkuk berbentuk kura-kura. Kalau dia sempurna, kakinya ada, dia punya bagian atas ini apa, penutupnya itu juga ada, kepalanya ada, maka hukumnya haram. Tapi kalau tengah-tengahnya bolong untuk diisi, kan mangkuk, maka hukumnya halal. Kenapa? Kalau dia hidup pasti mati. Kura-kura kalau hidup tengah-tengah bolong pasti mati. Ini rumusan yang paling mudah dipahami. Ya, itu yang ketiga. Nah, namun yang ketiga hukumnya mirip dengan lukisan. Kalau patung ini makhluk hidup, kemudian tidak sempurna anggota tubuhnya, kepalanya putus atau hanya badan saja, kepalanya sampai ke lutut, bagian kaki bawah tidak ada, ini juga diperbolehkan dengan syarat tidak dijadikan sesuatu yang mulia, tidak dianggap patung sesuatu yang mulia, hiasan semata yang seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, patung benda-benda mati. Ada buat patung gunung, dia buat juga patung ya benda-benda mati, la ruha fi, nggak ada ruh, maka kesepakatan mengatakan bahwa boleh. Hukum yang kelima, foto. Bahasa Arabnya fotografi. Dakhil, bahasa asing masuk ke dalam bahasa Arab. Foto mayoritas mengatakan boleh, karena foto itu bukan menciptakan, memindahkan. Foto bukan menciptakan, memindahkan. Orangnya ada di situ, dipindah saja dia dalam bentuk gambar, tapi orangnya di situ, hanya dipindah. Sehingga ulama ada pendapat berbeda. Kalau di India itu lebih banyak mengharamkan. Di India lebih banyak mengharamkan. Kenapa? Karena di India ini ada agama mayoritas Hindu yang mereka menuhankan foto. Kalau mereka berangkat lupa bawa dewanya berupa foto, disembah lewat foto. Nah, ini yang dihindari oleh ulama-ulama di India, sehingga mereka mengatakan haram foto. Tapi mayoritas mengatakan boleh. Jadi yang punya usaha fotografi halal, mayoritas mengatakan boleh. Bahkan ada ulama Mesir
mantan mufti namanya Syekh Muhammad Muti Al-Hanafi, dalam kitabnya namanya Al-Jawabu Syafi fi Ibahati Taswiri Fotografi, nama kitabnya, yaitu menjawab dengan jawaban yang jelas bahwa halal hukum fotografi, kecuali foto yang menampilkan aurat yang terbuka, itu haram. Bukan fotonya yang haram, tapi gambarnya yang haram. Lukisan juga demikian, gambar yang membuka aurat. Tapi hukum dasarnya foto dan video itu hukumnya adalah mubah, hukumnya halal dan boleh. Sudah berapa? Sudah 5. Yang terakhir, yang keenam, hukum mainan. Kan ada mainan kayak patung-patung. Nah, hukum mainan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat mainan istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Di Nabi waktu itu masuk ke kamar, tiba-tiba Nabi melihat itu mainan, boneka-boneka. Sudah ada di zaman itu boneka. Kemudian Nabi tanya, apa ini? Sayyidatuna Aisyah menjawab, oh ini mainan, boneka ya Rasulullah. Kemudian Nabi lihat ada seekor patung kuda, boneka kuda. Nabi tanya, ini apa yang di tengah-tengah? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, oh ini kuda ya Rasulullah. Ternyata kudanya punya sayap. Nabi bilang, terus yang di sampingnya apa itu? Sayap. Kemudian Nabi bertanya, memang ada kuda bersayap? Kemudian dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, ada ya Rasulullah, kudanya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Muhammad SAW tersenyum, tertawa. Dari sini ulama hadis mengambil hukum, oh Nabi tidak marah kalau mainan. Itu buktinya. Seandainya haram pasti Nabi larang. Adapun hadis tadi yang dibacakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi sholat terganggu. Makanya yang lalu saya bahas, kalau kasus gambarnya bawa waktu sholat, orang yang lihat terganggu, maka hukumnya makruh. Nabi sholat di depannya ada tirai, tirainya ada lukisan makhluk hidup. Nabi katakan, saya terganggu dengan gambar ini, maka dipotong jadi 2 bagian, dijadikan sarung bantal. Sarung bantalnya ada di dalam rumah. Jadi hadis yang mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi, malaikat tidak akan masuk di satu rumah yang di dalamnya ada gambar, ada surah. Gambar ini harus diketahui ada 2 penjelasan. Sebagian ulama mengatakan gambar yang dimaksud adalah patung. Pendapat kedua mengatakan gambar yang dimaksud adalah patung dan lukisan. Nah, di sini yang ulama membolehkan gambar makhluk hidup, tapi dengan niat hiasan. Kenapa dibolehkan? Karena gambar itu dijadikan sarung bantal. Seandainya yang dimaksud di situ lukisan makhluk hidup, pasti malaikat tidak masuk. Tapi toh Nabi membolehkan. Jadi bukan yang dimaksud di hadis itu adalah lukisan makhluk hidup, tapi yang dimaksud adalah patung makhluk hidup secara utuh. Ini jelas ada 6 hal tentang masalah patung, masalah lukisan, dan juga masalah mainan dan fotografi. Ada 4.